Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Pemirsa, stasiun televisi Trans 7 tengah menjadi sorotan publik usai program yang menayangkan segmen yang menurut sebagian pihak dinilai menyinggung dan merendahkan Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Episode yang dipermasalahkan pada tanggal 13 Oktober kemarin yang dianggap provokatif oleh sebagian kelompok, diantaranya karena adanya tanggapan dari penyiar TV yang dianggap merupakan penghinaan adalah saat seorang santri tampak sungkem kepada Kiai Anwar Mansur Lirboyo dengan cara ngesot, yang itu disertai dengan ucapan, "Ternyata yang ngesot itulah yang ngasih amplop." Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Tak hanya itu, narator juga menyinggung soal gaya hidup Pak Kiai dengan mengendarai mobil dan pakaian sarung yang bernilai mahal, yang itu berkesan sebagai orang yang kaya raya. Dan itu dianggap bertolak belakang dengan kehidupan pesantren yang mencitrakan serba mengedepankan pola hidup kesederhanaan. Nah pemirsa, begitulah diksi dari program redaksi TV Trans 7 yang berujung jadi kemarahan sebagian kelompok yang menganggap kritikan itu sangat tidak beradab dan cenderung melecehkan ulama dan merendahkan marwah pondok pesantren. Bagi mereka, seharusnya sebelum menayangkan pemberitaan, tim redaksi lebih dulu melakukan konfirmasi kepada pihak yang jadi objek bahasan atau sumber tema. Namun bagi saya pribadi, pada prinsipnya saya sangat sepakat dan mendukung kebebasan pers. Hanya saja kebebasan pers yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak boleh kebablasan, kebebasan yang tetap menjaga hak-hak pihak lain dan menyajikan sesuai dengan fakta di lapangan, serta pemberitaan harus tetap berimbang, beretika dan mengandung pesan-pesan yang sifatnya edukatif sehingga bisa mencerdaskan publik. Menyampaikan fakta seperti memberi amplop yang sudah jadi tradisi itu memang benar dan itu dibenarkan, menyampaikan itu karena itu memang fakta. Menyampaikan sungkem kepada Pak Kiai yang saat mendekatinya dan ngesot, itu pun menyampaikan seperti itu juga benar. Menampakkan mobil dan sarung Pak Kiai yang memiliki harga berkelas yang memang itu nampak dan menyampaikan itu juga dibenarkan. Akan tetapi kebenaran fakta yang terlihat itu hendaklah ditanggapi dengan pandangan sudut pandang syariat, dengan menyampaikan dalil-dalil yang bisa memperkuat pandangannya, bukan atas asumsi atau prasangka. Dan inilah yang jadi sebab kemarahan sebagian kelompok terhadap pihak TV Trans 7. Jadi, jika tema yang diangkat berkenaan dengan nilai-nilai spiritual, maka haruslah sudut pandangnya tidak keluar dari argumen-argumen Alkitabiah dan tidak seharusnya memaksakan menanggapi dari sisi kultur sosial, meski ada gap atau kontras terhadap nilai kemewahan suatu barang dalam lingkup kehidupan pesantren. Akan tetapi, lagi-lagi menurut saya pribadi, bisa jadi tayangan TV Trans 7 tersebut, yakni program yang menjadi sebab viralnya tersebut, juga banyak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang terjadi di dalam lingkup pesantren di beberapa daerah di negeri ini, di mana kejadian-kejadian itu adalah beberapa tindakan asusila atau kekerasan seksual atau kasus-kasus lain yang sudah jadi momok yang menakutkan bagi para wali santri untuk mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik di pesantren. Yang bagi para wali santri seharusnya pesantren itu menjadi tempat aman bagi para siswa atau santri dalam menuntut ilmu agama. Nah, berikut ini saya mencoba sertakan beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa ponpes yang sempat mencuat ke publik, yang tentu hanya sebagai pandangan perbandingan yang mungkin jadi latar belakang sampai munculnya ide program yang menjadi viral tersebut. Misal, ada sebanyak 13 perempuan yang mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemilik sekaligus pengurus salah satu pondok pesantren di Pulau Kangean, Sumeneb, Jawa Timur. Dan dalam kasus ini Pak Kiai dikenakan ancaman 15 tahun penjara. Kasus yang nomor dua,
Ada 43 santri laki-laki menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh 2 pengajar di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan pihak kepolisian setempat telah menetapkan 2 guru pesantren sebagai tersangka dan mereka dikenakan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kejadian yang ketiga, kekerasan seksual terhadap santri di pondok pesantren di Tulungagung, Jawa Timur. Untuk kasus asusila ini, tersangka bertugas sebagai pembina kamar di pondok pesantren tersebut. Pelaku telah mengakui perbuatan cabulnya terhadap 12 santri laki-laki yang masih berusia antara 8 sampai 14 tahun. Kejadian keempat, kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kiai dan anaknya di Pompes di Trenggalek, di mana kiai dan anaknya ini telah mencabuli belasan santriwati. Kejadian yang kelima, kekerasan seksual yang juga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dan anaknya di Cikande, Serang, Banten. Kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pencabulan dan pelecehan terhadap 3 santrinya dan mereka terancam hukuman 20 tahun penjara. Nah, di samping 5 kejadian kekerasan seksual di beberapa pondok pesantren di layanan daerah tersebut, sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian kekerasan seksual lainnya. Dan di samping sudah banyak kejadian kasus pemerkosaan tersebut, masih ada beberapa kasus yang di luar dari kasus pemaksaan seksual tersebut, yakni seperti kejadian yang masih baru terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu peristiwa robohnya bangunan ponpes yang menyebabkan 67 korban dan 37 diantaranya meninggal dunia. Nah, dari banyaknya kasus yang terjadi di lingkup pesantren inilah hingga barangkali loh, yang mendorong pihak TV Trans 7 untuk memunculkan program tersebut. Dan itu menjadi koreksi publik, sebagai koreksi publik bagi pihak penyelenggara pesantren. Dan alhasil justru program acara TV tersebut menimbulkan polemik yang mewarnai dunia penyiaran nasional dan memunculkan perdebatan luas di masyarakat, bahkan memicu pro dan kontra, memicu munculnya tagar boikot Trans 7 sekaligus juga memicu tagar dukung Trans 7 dalam menyampaikan fakta dan kebenaran yang menjadi tren di media sosial. Satu pihak menilai narasi yang disampaikan mengandung pelecehan kehormatan Pak Kiai dan para kehidupan santri, dan pihak lain justru itu adalah sebuah kritik dari sekian akumulasi kejadian yang sudah jadi momok yang menakutkan sebagian para wali santri untuk menitipkan anak-anak mereka belajar agama di pesantren. Dan di sisi yang sama, fakta peristiwa itu sebagai kesempatan untuk membuka ruang diskusi tentang transparansi dan relasi kuasa di lembaga keagamaan. Nah, pemirsa, mari kita renungi firman Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi suhada'a bil qis wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam berkehidupan sosial dan berbangsa menuju kehidupan yang madani yang berorientasi pada ketakwaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.